عمر بن حميد الجيلاني وسلم الحبيب عمر بن عبد الرحمن الجبر الحدر وصولهم وفروعهم وجميع كبرى على بعلوي وجميع باقي الأولياء إلى مشال الأرواح الحياء من الأموات خصوصا إلى سيدنا الإمام الشيخ تنقر حجي محمد صالح حنبلي وشيخ محمد يوسف مشار شيخ محمد هاشم أشعري وسيد عبد الحميد السلطان وسيد محمد عباد الله الصالحين والدينا والديكم والديهم وجميع المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي ذريتهم الجنة ويدعى علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلوم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعي إلى الهدى والدلالة والخير ابتغاء وجه الله وقرب ثواب رضا سبحانه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما تحب ويحب واجعلنا يا رب من المحبين بالمحبوبين لديه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني ودي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Masyaallah hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui daripada majlis sakmule niki, mangkinan niki, Al-Fakir Al-Tutiang akan menyampaikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-ayah. Niki kedua ayat niki berkaitan satu sama lain, arti dari segi perintah dari Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasul dan juga kepada orang-orang yang beriman. Dan di dalam ayat niki yang ditegaskan atau ditekankan dalam ayat niki adalah sesuatu yang mana telah disampaikan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jauh sebelumnya nikah beliau mengatakan, sayatikum zaman, kalian nanti itu akan datang suatu masa di mana pada masa itu latakfaluna anil asya atau anisy al-amrun muhim minad din. Kalian itu akan mendapatkan suatu masa di mana pada masa itu banyak daripada manusia itu yang melupakan melalaikan daripada satu hal yang mana satu hal itu sangat-sangat penting kedudukannya di dalam agama. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha niki adalah sifat wara. Sifat wara niki memiliki posisi atau kedudukan sangat penting di dalam agama. Bahkan niki pun kaitannya niki dengan keseharian. Ibadah, amal soleh dan semua tindak tanduk niki
oleh dunia niki sangat-sangat penting nika searan sifat wara. Sifat wara nika waspada, super berhati-hatilah. Full kewaspadaannya nika dalam segala hal sebelum melangkah atau sebelum melakukan sesuatu. Maka semuanya nika dipertimbangkan terlebih dahulu tentang hukum-hukumnya, dan semua yang berkaitan nika demi untuk mendapatkan daripada kebahagiaan dan tidak terjerumus kepada kesengsaraan terutama oleh akhirat nika. Oleh karena ini pengarang kitab daripada oleh kitab niki menyebutkan di dalam ayat Al-Quran saya baru dibaca nika, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Di dalam ayat niki bagaimana Allah Subhanahu wa taala nika mendahulukan tentang makanan. Allah Subhanahu wa taala nika mendahulukan makanan yang baik. Thayyibat di sini maksudnya adalah yang halal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasul, begitu juga memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk terlebih dahulu kalian itu memperhatikan makanan yang kalian konsumsi ataupun minuman yang kalian konsumsi itu, baru kalian itu mengerjakan amal soleh. Qaddamal akla minat tayyib alladhi huwal halal alal amalu salih ihtimaman bihi. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebutkan tentang makanan yang baik. Makanan yang baik ledriki maksud adalah makanan yang halal, baik secara zatnya maupun secara airnya. Secara zatnya mungkin makanan itu sendiri haram, atau minuman itu sendiri yang haram, minuman keras, narkoba, bangke dan lain sebagainya. Atau lil arid, cara memperoleh daripada makanan atau minuman yang kita konsumsi ini dengan cara yang tidak halal. Mungkinkah kita membelinya dengan hasil dari korupsi, maling, zolim, penipu dan lain sebagainya. Li'anna al-amal la yanfa' wa la yurfa' illa ma'aklil halal. Karena segala bentuk amal tidak akan bermanfaat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau disertai dengan makanan atau minuman yang halal. Dalam kitab Zubat ini tersebut, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu, segala bentuk ketaatan, amal soleh, amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang memakan daripada suatu yang haram, mithl bina'i fawqa maujin yuj'alu, itu ibarat seperti orang yang membangun suatu bangunan di atas ombak. Maka niki mustahil akan terjadi atau terwujud daripada bangunan nike sendiri. Dia mungkin dengan bangun suatu bangunan atas ombak air. Nike ada suatu yang mustahil. Begitulah diibaratkan daripada ketaatan yang dilakukan oleh orang yang pengkonsumsi daripada barang-barang yang haram. Maka semuanya itu tidak ada manfaat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa asasul ibadat wa ra'sul kurubat, makanan halal nika adalah pondasi daripada segala bentuk ibadah dan pokok inti cara kita untuk cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
fala yaqbalullahu syai'an minat ta'at illa bil akli minat thayyibat. Maka sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada ketaatan yang kita lakukan kecuali kalau kita menjaga daripada makanan atau minuman yang kita konsumsi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amu haram wa mashrabuhu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Akhrajal Imam Muslim. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memerintahkan orang-orang beriman itu sebagaimana Allah taala memerintahkan kepada para nabi dan rasul. Sesuai dengan ayat sabaru pertama nih, Kak. Apa yang diperintahkan oleh Allah taala kepada para nabi dan rasul? Menjaga makanan. Menjaga apa yang dikonsumsi yang masuk ke dalam perut. Begitu juga orang-orang mukmin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Hei orang-orang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik daripada apa yang telah aku berikan kepada kalian, karuniakan kepada kalian. Arti baik-baik dari adalah yang halal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya menyebutkan tentang seorang yang di dalam perjalanan jauh musafir. Ash'atha akbar. Seorang musafir ini kumuh, lusuh pakaian, dalam keadaan capek dan lain sebagainya. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, walhasil berdoa luar biasa, permohonan tiba di sisi Allah Ta'ala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengerahkan segala harapan ni kepada sisi Allah Ta'ala untuk berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Tapi Nabi, mat'amuhu haram, makanan yang dia konsumsi haram. Wa mashrabu haram, minuman yang dia konsumsi dari hasil yang haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dia gunakan dia beli dengan sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kebanyakan daripada mengkonsumsi yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau nika mengomentari daripada hadis sabaru nika, Nabi bahasa, inna hadhil madhkurat fil hadithi kulluha mimma yaqtadi ijabat ad-du'a. Idh warada anna du'aul musafir mustajab. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika, itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW, bagaimana syarat daripada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana telah diriwayatkan bahwasanya doanya orang yang musafir, misal dia berkelampan jauh niki sampai Masafatul Qasar, di dalam perjalanan nika doa nika mustajab. Dan nika disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa orang yang musafir nika mustajab doa. Apapun yang dia mohonkan di dalam perjalanan, dengan syarat perjalanannya nika tidak ada unsur maksiat, nika mustajab doa. Bahkan kata Ibnu Haddad, kam min ash'at akbar dhi timrain la yu'bahu lahu law aqsama Allah la abarra qasamah walakin ma'akil haram lam tanfa' tilkal asya' fi husulil ijabah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, kata Imam Al-Haddad, berapa banyak orang yang penampilannya nika di mata orang lain nika sangat hina, direndahkan oleh orang banyak,
pakaiannya lusuh, tapi sekiranya dia memohon kepada Allah Ta'ala, pasti akan diijabahi doanya. Akan tetapi, kalau yang demikian itu dibarengi dengan mengkonsumsi yang haram, lam tanfa' tilkal asya' fi husulil ijabah. Semua itu tidak ada bermanfaat untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza lam yustajab du'ahu lidzalik fakadzalika salatuhu wa sairu amalih. Kalau doanya saja tidak bisa diijabahi oleh Allah Ta'ala, doa niat tekabulan, tidak akan diterima doa kita oleh Allah SWT gara-gara suatu yang haram masuk ke dalam perut kita nih kan? Bagaimana dengan amal-amal kita yang lain? Tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarin maraniki jamaah. Untuk tiap posisi yang ditemakin sebagai seorang muslim yang ahli ibadah misal, atau ahli puasa, atau ahli solat, ahli zikir, ahli doa, ya ada jari penceramah, ya ada jari khotib, ya ada jari guru. Walhasil apapun kita ingin memposisikan diri kita, ini kesemuanya nih daripada melen, bahkan ya ada kayunan, ya ada ciri-ciri jadi ulama, itu sangat-sangat mudah untuk dia peroleh dengan desida Allah Ta'ala. Tapi dari semuanya itu bahasan para ulama, entah kita itu ingin menjadi seorang ulama, seorang ahli ibadah, ahli puasa, ahli zikir dan lain sebagainya, tapi memiliki sifat wara' ini sangat sulit. Dan ini sangat tidak mudah untuk didapatkan searan sifat wara' niki. Karena ketika seseorang niki apapun atau tiap posisi yang diri tenika, ketika sifat wara' niki sudah melekat di dalam hati seseorang, maka seseorang itu telah menduduki kedudukan yang penuh dengan hiasan-hiasan ketakwaan dan keimanan di pada sida Allah Ta'ala. Terlebih pada zaman makin niki. Pada zaman makin niki, banyak daripada saudara-saudara kita nih kaum muslimin yang mana tujuan utama daripada kehidupan di dunia niki adalah sebatas materi atau keduniaan, bahkan melampiaskan daripada hawa nafsu dan kelezatan sesaat di dunia niki. Sehingga seseorang niki kalau sudah pikiran dan hatinya niki hanya tertuju orientasinya niki hanya untuk materi dan keduniaan, maka niki sifat wara' niki akan diremehkan. Sak penting tian kebesoh, sak penting kantong ko pol, sak penting tujuan ketercapai, masalah cara halal, haram, syubhat dan lain sebagainya niki tidak peduli. Tadi ki zaman mangkinan niki, maka tidak heran, tidak heran kalau zaman sekarang niki malah maksiat merajalela, teknik minuman keras, narkoba, perzinahan, dan hubungan-hubungan terlarang selain LGBT kah bentuk dan lain sebagainya nikah. Karena niki kurang perhatian kita nikah oleh sifat saske niki sifat wara'. Dan jauh sebelumnya nikah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah sampun tetingetan si Rasulullah. Dan apa yang kita konsumsi daripada yang halal maupun haram nikah sangat berpengaruh oleh anggota badan. Nabi pendekar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akalal haram asad jawarihahu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Wa man akalal halal ata'at jawarihahu sya'a am aba alima am lam ya'lam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang haram, pendekar Rasulullah, pasti wajib seluruh anggota badannya akan bermaksiat kepada Allah. Mau tidak mau, sadar pun tidak sadar. Maka tidak heran. Mudah-mudahan dari satu kican baik petunjuk.
inayah sida-sida Allah Ta'ala. Ndak heran makinan ini ndak salahan kanak. Sebagian dari kita ni sampai lelah suruh kanak sembahyang, bahkan sampai tinggalan sembahyang, abot ngaji, malas ngaji dan sebagainya. Niki salah satu penyebab. Karena niki kepada Rasulullah SAW, asad jawarihu sya'a ma'aba, alima am lam ya'lam. Sadar pun tidak sadar, mau atau tidak mau dia pasti bermaksiat karena efek daripada makanan. Sebalik kata Rasulullah SAW, man akalal halal ata'at jawarihahu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Sebalik, kalau dia sudah terbiasa makan yang halal, menjaga makanannya daripada yang halal, dari hasil yang halal, maka pasti anggota badannya itu kan taat kepada Allah. Semangat dia ibadah, ibadah, ibadah terus dan seterusnya nih kan. Efek daripada makanan halal dan makanan haram. Adapun para ulama dalam mendefinisikan daripada sifat wara niga berbeda-beda pendapat para ulama di dalam mendefinisikan sifat wara. Tapi intinya tujuannya ke sama, bermuara daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misal Imam Ibrahim bin Adham. Nabi bahasan Imam Ibrahim bin Adham, wara' ni ke adalah menghindar, berusaha menjauhi daripada segala perkara yang syubhat. Nabi orang perkara syubhat ni ke suatu yang masih diragukan, kehalalan atau keharaman, ataukah hukum dari segi hukum wajib atau sunnah, ni ke belum jelas. Maka sifat wara' itu adalah menjauhi hal yang demikian. Bahasa Imam Ibrahim bin Adham, menghindari segala sesuatu yang masih bersifat syubhat, yang belum jelas atau masih diragukan antara halal atau haram. Ini halal atau haram, arah sekena halal atau, sehingga timbul perbincangan heboh, medsos dan lain sebagainya. Ini arah kena halal. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, mendengar Rasulullah. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang meyakinkan. Antara ya kemeni atau berbeda ini. Tinggalan. Sekiranya yang masih meragukan ni ke tinggalan. Amun dah mantap yakin baru nah biara ni ke melangkah marani ke. Ni ke bahasa Imam Ibrahim bin Adham. Bahasa Imam Yahya bin Mu'ad, sifat wara itu adalah Nabi bahasan Imam Yahya bin Mu'ad atau Imam Yunus bin Ubaid. Sifat wara itu adalah menjauhi segala perkara yang syubhat, serta selalu setiap waktu, setiap saat, setiap detiknya itu mengintrospeksi diri. Setiap saat, setiap detik ingat, dari bangun sampai tidur kembali ni ke arah apa di suatu sandi menjelas, sawah bau sekokakan sekerasa dan lain sebagainya. Ini kan menurut sebagian ulama tentang definisi daripada syubhat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi Nabi bahasan, wara itu adalah menjauhi segala sesuatu yang takut membahayakannya di akhirat. Dan banyak lagi nih ke daripada penjelasan, pengertian tentang wara' menurut para ulama, yang kesimpulannya nih selapuk nih adalah bahwasanya sifat wara' nih bukan hanya sekedar menghindar dari perbuatan yang haram atau melepas diri daripada sesuatu yang haram, akan tetapi bahasan para ulama sifat wara' nih adalah menjauhi segala sesuatu yang halal sekalipun, khawatir terjerumus kepada suatu yang masih syubhat, masih samar. Sekiranya ada sesuatu yang masih meragukan, belum jelas ketentuannya nika, ya dihindari. Ataukah hukumnya nika, terlebih dari segi hukum, apakah wajib atau sunnah atau boleh atau tidak, lebih baik dihindarin. Dalil nika adalah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma,
Nabi bahasa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa bi syubhat waqa fil haram karra'i yar'a haula al hima yushaku ay yarta'a fi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya yang halal itu sudah jelas pendengar Rasulullah. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Ada antara halal dan haram itu perkara yang masih samar. Tidak banyak manusia yang mengetahuinya pendengar Rasulullah. Famanittaqas syubhat, maka siapa yang menghindar daripada suatu yang masih samar, yang masih syubhat, masih diragukan, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah menyelamatkan atau mensucikan agama dan menjaga harga dirinya. Namun waman waqa fi syubhat, siapa yang terjerumus mengerjakan yang syubhat, mata ini masih belum jelas kanggo napendi halal atau haram lagu gawe ente waqa fil haram, maka dia akan terjerumus ke dalam suatu yang haram dan dia tidak menyadarinya. Seperti pendengar Rasulullah, seperti seorang pengembala karra'i yar'a haulal hima yushaku ay yarta'a fi, seperti seorang pengembala yang mengembala di daerah terlarang, dilarang mengembala kambing kan di daerah ini, lagu mendekat kepada daerah larangan, khawatir dia pasti akan mengembala di tempat yang terlarang. Ketahuilah nih Rasulullah, setiap penguasa itu ada area-area perbatasan, area-area terlarang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki area terlarang, yaitu segala yang diharamkan. Maka hindari, bahasa para ulama, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, pendengar Rasulullah. Tinggalkan segala sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sekiranya masih meragukan, jelas dan lain sebagainya, tinggalkan segala bentuk nika. Ndak coba-coba. Baik nika dari segi napiaran makanan, minuman, transaksi jual beli dan lain sebagainya. Maka di dalam keseharian nika sifat wara niki harus tetap dihadirkan dan harus tetap melekat. Ada saniki penyebab daripada kemaksiatan merajalela niki adalah karena niki faktor makanan dan minuman niki jarang terkontrol. Yang penting perut kenyang, yang penting besoh, kantong tebel, masa bodoh, masalah halal atau haram bares, urusan lain, yang penting kebesoh. Nika. Coba bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh suri tauladan terbaik. Saya itu dah baik contoh, kemudian baik contoh dengan Rasulullah sila. Suatu ketika pendengar Rasulullah sallam la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan fi ala firashi, pendengar Rasulullah. Fa arfa'u li akuluha thumma asya ayya an takuna dzalika tamr min sadaqah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika pendengar Rasulullah, ketika aku kembali kepada keluargaku, artinya kembali pulang Rasulullah. Ketika aku kembali pulang pendengar Rasulullah, kemudian aku menemukan satu biji kurma di atas kasurku pendengar Rasulullah. Kemudian aku mengangkatnya untuk aku makan. Aku khawatir pendengar Rasulullah, jangan-jangan ini adalah kurma sedekah yang dititipkan kepada keluargaku untuk kaum muslimin. Maka aku tidak jadi untuk memakannya pendengar Rasulullah. Karena Rasulullah kanggo terima sedekah. Rasulullah dan seluruh ahli bait, para habaib, para sayyid, para syarifah nikah kan tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat. Dan kaum muslimin nikah seringkali ketika nikah menyerahkan harta bendanya kepada Rasulullah untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Khawatir kepada lain maratnya sudah pada mungkin. Apalagi tulis lelah begawan dan sebagainya, dai de duren le bali wah mai tebokan te duren tia.
Sulu-suluna ni Nabi persembaya kena min haitsu la yahtasib ni ja. Rezeki yang tidak terduga-duga. Tampan tiak ketuanan ni juluk sai berbeng. Orang munah oleh ti jawah ya hak tita wah ni. Seharus sifat wara dan sifat orang mukmin itu tidak seperti demikian, Saudara. Harus ketuanan ni juluk bersumber. Niki bukan suatu yang berlebihan. Memang niki adalah ajaran dalam Islam. Ada yang sakena tindak tanduk ibadah amal Nabi ni. Marasa baru sebut dalam hadis ni. Doa doang dia terterima Allah Taala, dia terkabulan doa apalagi ibadah selain. Yang sepele seperti ni sepele unin maaf ni malam misal doa sekadar berdoa doa, dia terterima isi Allah Taala misal. Apalagi ibadah selain. Sekalipun kalian itu sholat dan tegak sholatnya seperti tiang yang begitu kokoh bahasa hati khusyuk di sembahyang, lagu makanan minuman dijaga, semuanya ni habaan mansura, tidak akan diterima oleh Allah, seperti debu yang bertebaran di narak, mempat di narak kembali nujuk, diterima isi Allah Taala. Karena ini penting sekali daripada sifat daripada wara niki. Tentu seorang nike untuk bersifat wara nike, ia harus bersifat qanaah. Qanaah nike kan menerima. Menerima dan ridho dengan bagian lengan di sisi Allah Ta'ala. Selama ambisi nike adalah untuk dunia dan dunia seluruh dunia, maka sulit seorang nike untuk belajar searah sifat wara. Sayyidina Abu Bakar Siddiq coba. Terberaja daripada Rasulullah, para sahabat, salafun saleh berbicara bersifat wara. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau niki kan beden budak. Beden budak sak tugasan untuk belanja je pekan. Kembali dari pasar si budaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni kan, jauh makanan dan minuman susu. Maranikan datang Sayyidina Abu Bakar, langsung nikmati makanan dan minuman niki Sayyidina Abu Bakar. Tanpa dia berketuan berjulu. Nabi bahasa budak niki, ya Abu Bakar. Abu Bakar tumben lalu dan dia berketuan bahasa. Biasa dia berketuan baik. Mbete mau makanan dan minuman, kepeng apa sih beli dan sebagainya. Muhammad Sayyidina Abu Bakar. Bilangan dia mau julur nih. Bilano. Omar niki cerita nih. Oleh pekan baru, arak dengan umuman bahwasanya arak sopo dengan berdua masalah, masalah keluarga dan lain sebagainya. Akhir dengan niki ya melen boya dukun doa nih atau ramal-ramal. Kebetulan muka coba-coba bahasa. Coba-coba keramal. Kok tetun bertepatan ke ceramalan kenuk ni. Terus akhir tupak kok. Padahal aku kan di ketenaran ilmu perdukunan. Cuma ketepatan kedua sa ramal. Kok ye pas ni ke sa ramal ni kamu ni bedene masalah ni. Kan arah dengan sa dukun anu ni kan. Sedangkan tiang ini kan di tengah tahunaran ilmu perdukunan paranormal, cuma intang coba-coba. Kok tepat Nabi saya intang ungkapan ini sesuai ke masalah sehingga dia takjub. Tentu nah dia semeton. Iya wah. Ya sono si deno andang balen dandang batu nih. Ini macem nih. Air mutiang tupak. Nah, kepeng sita satu tupak nih ke istang bilang ada makanan langsung kelitik ke. Tenggorokan Sayyidina Abu Bakar mutak. Woi bisugul. Sugul selapu isi Nabi sain kalau. Dia cukup nih ke. Bait naik isi Sayyidina Abu Bakar. Bait naik kelutik demalik. Wah, sampai dalam riwayat nih ke. Yang keluar itu tidak ada lain kecuali air yang dimasukkan nih ke. Bahkan air yang dimasukkan nih ke dan keluar nih ke. Sama beningnya. Paden tam meneng karena saking wah dinara. Ya sebulan malik. Pulang Sayyidina Abu Bakar.
Sampai diketahui oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nabi Sayyidina Umar, ya Abu Bakrin, sampun. Bahkan Aisyah baru inde tamak nikah pun sugul pada kemeneng kan jesa. Baru seindi inem nikah, sampun. Cukup manika bisugul. Nabi Sayyidina Abu Bakar, ya Umar Sayyidina Abu Bakar, kalau sekiranya aku harus mengeluarkan nyawaku untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang belum jelas yang tadi aku makan, tentu aku akan berusaha untuk mengeluarkan nyawaku, bahasa. Oh, wara. Makin nembe, makin sifat wara. Bahkan bahasa Imam Al-Ghazali, Nabi, al-wara hadza zaman kawara'il kalb, bahasa Imam Al-Ghazali. Sifat wara, sifat waspada zaman makin, zaman Imam Al-Ghazali, ratus tahun sawah ninggal, apalagi zaman makin. Seperti waroknya anjing, bahasa. Arti Nabi, anjing ini maaf kan, amun menek berminta, angkatnya naik. Takutnya bakal si kepercikan penek mesa. Lagu makanan Nabi, bangke, najis, lapu najis singkakan. Itulah contoh daripada sifat warok akhir zaman, bahasa. Di mana mereka sangat hati-hati sampai was-was oleh masalah najis. Lagu masalah kepeng jadi was-was. Munang masalah najis, ya Allah, was-was. Masalah takbiratul ihram, masalah semua was-was. Kepeng munah hitungnya 1 juta, mantap 1 juta. Dinara istilah dengan was-was oleh kepeng sila. Dinara. Munah mantap 5 juta. Malik turuan, dinara. Mantap wah munaharan hitung kepeng. Ini kewarok hadaz zaman. Ada kisah si Imam Al-Ghazali masyhur dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dari pelajaran. Yang sudah pada terutama untuk pribadi yang niki ada pada berhati-hati. Terutama pada zaman makin niki, ya Allah, makin akibat daripada peraturan makin niki lah. Dengan pengangguran, lapuk dengan kadang-kadang wah lelah wah. Ya sak napiaran semeton jari sak kurang penghasilan, bingung dan lain sebagainya. Tentu lah nikah adalah kembali jok iman masing-masing. Mudah tetap ingat bahwasanya niki adalah ujian, cobaan, takdir langan dari Allah Ta'ala. Yaitu tiap kadu iman dan takwa niki. Ada tetap jaga diri. Tidak hanya tergiur dengan harta benda dunia semata niki. Sehingga itu korbanan daripada anak jarin. Nah ini kan rakyat tertuntut kan. Ya keketuaan lah hadapan Allah Ta'ala. Tentang harta benda dari mana kamu dapatkan dan untuk apa. Sampai-sampai diriwayatkan si Rasulullah SAW salah seorang nikah karinya melangkah. Kari sebelah kakinya niku untuk melangkah masuk ke dalam surga tertuntun si senina di anak jarin. Fa innahu la nu'allimu ma najhal. La yu'allimuna ma najhal wa yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lamu. Ya Allah, khudh haqqana minhu. Ya Allah, ambillah hak kami dari orang ini dikenai si senina di anak jarin. Dia tidak pernah mengajarin kami masalah urusan agama yang kami tidak paham, kami tidak tahu. Sehingga kami jahil terhadap urusan agama. Dan dia sering memberikan kami nafkah makanan dari yang haram, hasil yang haram, dan kami tidak mengetahuinya. Maka ambil daripada kebaikan si senina, si anak. Sehingga Nabi ruang dosen deman bis, maka dosen senina di anak terpindah pojok nia. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahasa Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, masyhur kisahnya itu. Salah seorang pejuang menjadi panglima perang lawan dengan kafir. Ketika perang lawan dengan kafir, panglima ini endah macam tan cot jaran dingini lampak jaran momot don tobengan. Mare-mare lampak tau membelot di milu perang untuk medan perang. Sehingga panglima niki merasa lilen, malu oleh pasukan. Setelah selesai peperangan yang ujung nikah ada kekalahan, taik ke atas bukit menyendiri si uni lilen. Pis uning kena jaran.
kembe kamu ni padahal wah besoh isi ko impan musliman tenak perang lagu makai pelilak tiram ketiraman di atas bukit impin dalam impin ni ke tekican ngeraos sejarah ni ke sida Allah Ta'ala dalam impin ketuan kuning kena pemilik isi sejarah ni ketika nasa pecut ko naik ke ni dingini melangkah ujuk julu bahkan ketika saya melangkah pun seakan-akan terhalang ikmelung belot bahkan dikemele untuk kiat tirun ikut perang di jalan Allah kuning jaran apa penyebab kuning ketuan karena kamu inimpan kisi upa-upa lagu saya beli kepe saya beli yang upa-upa nu arak campuran dirham dengan asli dengan apa dirham asli dirham kan perak kan dirham perak tapi perak dirham sakadung beli upa-upa nih ke kadung beli rumput singimpan jaran nih ke arak campuran entah campuran besi atau tembaga walhasil dia murni perak sehingga turus nih ke Basil Imam Ghazali langsung boyak betul saya beli rumput nih ke membayah malik hati Nabi Basil Imam Ghazali seekor binatang sendiri berakal enggan berat males bahkan menyimpang nih ke untuk tetenak berjuang di jalan Allah terus berembe dengan tiang sidepada niki atin ketikan saat dementia ibadah sembahyang 5 waktu kok males baca Al-Quran kok abot zikir tu kok berat solat berjamaah males niki alamat Basil Imam Ghazali alamat terlalu naudzubillah mungkin terlalu banyak daripada perkara-perkara yang syubhat ataupun haram saat tamu itu dia teniki maka perlu untuk waspada perlu untuk hati-hati terutama oleh zaman makin luar biasa Al-Habib Ali Al-Habsyi pengarang Maulid Situd Durat beliau ni ke badan usaha ni kenapa minyak goreng isi kadu black ketika suruh salah satu murid untuk jualan minyak goreng ni ke bebarak murid ya Habib salah satu le black minyak niki arak teteri ngisi begang bangkin begang kan najis kan bangkin amun teri ojok air tergantung bahasa para ulama dalam fikih kan tergantung kalau darahnya mengalir arti binatang yang memiliki darah maka air nike menjadi najis tapi kalau binatang yang jatuh ke dalam air nike bukan binatang yang memiliki darah mengalir arti misal kelikit belincak mati teri ojok air itu bisa beruduk maka dia jadi najis karena belincak darah-darah kan kelape. Tapi kalau benda cair, misal madu, benda-benda cair selain air, madu, minyak goreng, minyak wangi, walhasil blue band dan lain sebagainya, mentega, pokoknya piaran, selapu lah nih benda cair selain. Kalau kejatuhan najis bangke, baik itu binatang yang mengalir darah atau tidak, tetap najis selapu. Walhasil, barangnya Habib. Salah satu le black minyak niki arak teteri ngisi bangkin begang. Terus bahasa Haibala black samping ya lupa tiang. Padahal wayin yang terjual pelanggan wah nganteh. Ajin mungkin pada waktu niki jangan kentai kajin minyak. Beyen, dia ingat Habib sambil jaga yen. Menu tumpah selapu burang jual lepas. Ini kisah warak. Karena Nabi beliau mengedepankan ilmu daripada nafsu. Di mana kalau kita misalnya membeli daripada napiaran, minyak ni kata tu najis, iya terkonsumsi. Anu najis ada konsumsi. Nyala oleh selapu amal dan ibadah tumpah selapu memakin kira-kira berembe kira-kira aneh dia tahu anggap wah suci selapu jualan ni kodong dengan nganteh tidak tanggung dosa dengan selapu warak
Masya Allah, luar biasa. Imam Abu Hanifah misal. Ini sindang hujan. Sindang. Lagi kita mutu hengkah-hengkah jagung. Terakhir wasilah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niki salah seorang ulama sak demen gati tutangin. Munara dengan berutang oleh Imam Abu Hanifah, membecat-becat sahur yang demen ya. Malah munara dengan berutang oleh Imam Abu Hanifah terus nimbau si sahur, alhamdulillah, piran de malik butuh, enggak. Ini Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau Imam Abu Hanifah setiap memberikan pinjaman ini ke berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dia bausinya payah utang sehingga ia jadi sedekah. Suatu ketika Imam Abu Hanifah dalam manaqib nega arah supo dengan berutang tiba Imam Abu Hanifah. Jatuh tempo kan. Datang waktu untuk niat bayar utang si fulan iki tiba Imam Abu Hanifah. Lumbarlah lalu tagih isi Imam Abu Hanifah. Biasa balikan rabu pontot nggih. Muniki di siang hari panas. Jauh tuh ngucapan salam Imam Abu Hanifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Liwat dengan ya Imam, kena Nabi jak perlu kok jauh tahu ucapan salam rapetan de kembik. Pondek bahasa. Nabi bahasa nama ni bah. Sak ngepe Bali niki. Ibde utang oleh tiang. Nah makin jatuh tempo. Ya tan tagih. Sedangkan marah niki simpanas mutiangnya nganjung oleh bawa bontot balen kan yang berbau silahkan khawatir. Khawatir tiang niki adalah orang yang mengambil manfaat daripada barang pinjaman sehingga tiang niki termasuk orang yang mengamalkan riba. Lagi makin datang ulama sugulan terkupi julu mah. Kerja oleh datang ni paras teteng ke utang ni sematon mah besar tersuguhan makanan, minuman dan lain sebagainya ditetagih hutang. Coba nih. Sampai karena kullu qardin jarabin naf'ah fahuwa riba bahasa ulama dalam fikih kan. Segala sesuatu pinjaman kah modelnya dan lain sebagainya kan yang kembali manfaatnya kepada si pemberi pinjaman, maka itu adalah riba. Contoh misal arah dengan datang ya bayar hutang juk sida. Lah kebetulan meton de tulang tang angkat lemari semendak riban de. Apalagi peset ke semendak aneh. Kebetulan suku di sinselet ke ni. Padahal yang datang bayar hutang sedengan. Ini kan adalah manfaatkan kembali nojuk. Itu seberembeng pinjaman. Ini kan adalah riba. Dan Imam Abu Hanifah jauh oleh ucapan salah. Khawatir bahasa aku akan mengambil manfaat daripada berteduh di bawah rumah orang yang memiliki hutang kepadaku, sehingga aku termasuk tergolong orang yang mengamalkan riba di kemile. Nah, mudah-mudahan lah daripada kelumit kisah-kisah tentang para ulama, para sahabat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada terjadi yang perajahang. Ada terjadi yang perajahang demi untuk terima tekabulan daripada amal ibadah ketaatan Nabi niki sida Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat daripada majlis samulia niki yang penuh sunamian bubar le majlis niki insyaallah selaku dosa salat niki tampunin sida Allah Ta'ala. Dekican inayah kekuatan taufik hidayah sida Allah Ta'ala untuk berusaha mencari nafkah sahalal dan mudah-mudahan sekeluarga dijajarin Nabi niki terpelihara isi Allah Ta'ala terutama daripada kerusakan akhir zaman makinan niki ada terhindar fitnah akhir zaman dan segala napisa terjadi oleh negara yang niki terkhusus oleh desa Bengkel niki mudah-mudahan kekucuran rahmat Allah Ta'ala keberkahan dan segala macam balak penyakit Nabi niki terangkat sida Allah Ta'ala. Allahumma ya man waffaqa ahlul khairil khair wa anum alaih wa fikna lil khair wa inna alaih. اللهم يا من وفق أهل الخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. وافتح علينا فتوح العارفين وفقنا في الدين وعلمنا التأويل.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وأعمالنا واجعل جميع أعمالنا خالصا لوجهك الكريم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.